Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Sudah menjadi sebuah kepantasan lah ya. Justru kalau tidak berterima kasih itu namanya tidak pantas kepada saudara-saudara kita yang telah bermurah hati ya, sehingga channel ini masih eksis. Tentunya kita doakan juga ya, di samping menjadi catatan langit juga akan digantikan oleh Allah, Gusti Allah yang Maha Agung, dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Kalau aku, terkhusus aku ya bisanya hanya terima kasih. Tidak lebih dari itu. Biar nanti Allah yang Maha Agung membalas kesempurnaannya. Begitu juga seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri. Terima kasih ya, yang semoga selalu always selalu anti skip dan anti download. Harapannya selalu begitu ya. Dan juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi engkau ya, bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Oke, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini senja ya, bismillahirrahmanirrahim. Dingin juga. Kita akan membahas lanjutan yang kemarin, yaitu seri 2 tentang hal-hal yang dianggap benar padahal itu salah, baik dalam perspektif Islam dan Kristen. Dan aku sengaja membahasnya dalam perspektif Islam dulu supaya resistensinya itu bisa dianulir. Artinya apa? Jangan lagi menganggap bahwa aku itu hanya menyerang-menyerang. Enggak, di sini enggak ada serang menyerang. Yang ada sini menjelaskan. Ya. Jadi aku awali dari Islam dulu. Apa-apa yang di dalam pemikiran-pemikiran Islam itu dianggap benar padahal itu salah. Parameter benar salahnya apa? Ya Al-Quran, karena kitab sucinya Al-Quran. Nanti kalau ke Kristenan ya Bible gitu loh ya. Ya, aku makan dulu. Ini gorengan. Bismillah. Tuh. Kemarin Lauh Mahfud sudah ya. Sekarang kita bahas Sidratul Muntaha. Mungkin di seri 2 tuh ya, itu judulnya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Ini juga penulisannya salah ini. Di terjemahan itu penulisannya seperti itu salah. Karena Sidratul Muntaha itu bukan satu diksi, itu 2 diksi, Sidrot dan Muntaha. Bismillah. Jadi aku jelaskan kemarin ya tentang apa itu Lauh Mahfud.
supaya jangan lagi ketika kamu mendengar Lauh Mahfud, otakmu itu, pikiranmu itu langsung berpikir tentang sesuatu yang kudus. Kudus itu terpisah, tidak hadir di antara kita, atau transenden yang ada di awang-awang. Enggak, Sidratul itu ya natural saja ada di antara kita. Bahkan kalau kamu punya sertifikat tanah itu ya, apalagi yang hubungannya dengan waris mewaris itu kan biasanya lebih rinci itu ya, supaya tidak terjadi nanti saling rebut atau apa itu. Ya sertifikat itu bisa disebut Lauh Mahfud. Itu kan lembaran. Ya. Seperti Kanjeng Nabi Musa menerima loh batu. Kenapa loh batu? Karena lembarannya dari batu sudah ditulis 10 perintah Tuhan. 2 loh batu yang dia terima itu. Ya. Kalau dalam perspektif Arabiun itu lembaran papan. Gitu. Kalau aku jelaskan kemarin, kalau dalam budaya kita waktu masih zaman kemerdekaan, anak sekolah pakai sabak lembaran. Itu sabak itu ya papan. Ditulis. Batu, papan, kertas itu sebetulnya enggak berharga. Biasa-biasa saja, enggak berharga. Tapi dia menjadi mahfud, menjadi terjaga karena dia berharga. Kenapa dijaga? Kenapa berharga? Karena ada sesuatu yang ditulis di dalamnya. Apa itu? Firman-Nya Gusti Allah ingkang Maha Agung. Seperti ini ya. Ini bahan bakunya ini nggak berharga, sama dengan kertas-kertas lain. Apa bedanya? Nggak ada. Ini supaya otakmu itu encer gitu loh, jangan goblok-goblok banget. Ini tuh ya, ini tidak berharga ini ya. Sama dengan kertas-kertas lain. Nah, dia menjadi mahfud, menjadi terjaga karena berharga, karena ada ininya loh. Lihat tuh. Karena ada firman-Nya ini. Dia menjadi terjaga, menjadi berharga. Seandainya ini hilang, diruntuhkan, misalkan dikasih zat kimia terus bisa hilang. Iya, sama seperti kita buku-buku kertas yang lain gitu. Begitu juga kamu punya sertifikat tanah. Kamu simpen baik-baik, dia terjaga, dia mahfud. Karena di sana ada catatan-catatan yang itu menjelaskan tentang tanah yang kamu miliki. Seandainya tidak ada catatan-catatan tentang tanah, yaitu sama saja kamu tarik di kursi, kamu taruh di meja, sembarang kalir, terserah saja. Dan dia menjadi berharga, akhirnya kamu jaga, akhirnya kamu masukkan lemari, dan kamu kunci. Karena ada penjelasan-penjelasan tentang sebidang tanah yang kamu miliki, dan itu dasar hukumnya, kepemilikan, sertifikat. Sebetulnya bahan bakunya ya sama ya, kertas biasa gitu loh. Sama dengan Al-Quran tuh kertas biasa. Sama dengan loh batu itu ya batu biasa. Dia menjadi berharga karena di dalamnya tertuliskan sesuatu yang berharga. Konteks teologis itu adalah firman Allah. Konteks sosialis itu catatan-catatan yang berkaitan dengan hukum gitu. Jadi nggak usah terus otakmu, pikiranmu Lauh Mahfud itu terus ke awang-awang, sesuatu yang sakral, yang kudus, yang transenden. Enggak begitu. Ya. Semoga setelah kajian ini otakmu berubah dan menjadi cerdas. Kok enggak sama dengan pondokan? Ya enggak sama memang. Enggak sama. Nah. Pondok itu enggak bisa karena dia itu juga sudah diprogram. Apa yang diajarkan dari dulu diajarkan tidak ada posisi tawar untuk mengkritisi. Itu sebuah kelemahan sebetulnya. Ya. Kalau yang diajarkan itu benar. Nah, kalau salah seperti Lauh Mahfud ini, dari dulu dipahami kemarin aku waktu video mampir ngombe tadi pagi itu, aku kan ke kafe beli makan-makan ketan sama kopi. Itu yang jual resepsionisnya itu kan cewek, ya cantik lah, berjilbab gini, masih muda. Terus aku tanya, kamu dari mana? Dari Madiun. Terus kamu sudah sholat? Sudah. Kamu udah berapa kali khatam Al-Quran? Sudah bolak-balik katanya. Loh,
Terus dia ngomong dulu dia mondok. Terus aku tanya, oh kamu dulu mondok? Iya. Al-Quran sudah dia ngomondoknya di Nganjuk atau di mana gitu. Khatam Quran sudah balik-balik, iya. Terus aku tanya, Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab dia bilang. Bismillah. Bahasa Arab dia bilang. Karena kegoblokan itu disuntikkan terus. Waktu dia mondok juga begitu, bahasa Arab, bahasa Arab. Padahal beda. Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan Aroban. Bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Karena kalau dia bahasa Arab nanti jatuhnya itu budaya. Kitab suci itu bukan produk budaya. Itu produknya Allah gitu loh. Ini tidak sama. Oke. Sebelum kita masuk ke Sidratul Muntaha, gitu juga ya. Makanya kalau ada yang petetang-petenteng di sini ngutip ini, ngutip itu, terus dia bolong, dia ngomong ini di surga ini dengan tak kasih senyum aja, kon goblok. Karena Kanjeng Nabi Mi'raj, enggak, Al-Quran tidak pernah menceritakan Kanjeng Nabi Mi'raj. Kalau Isra, iya. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Hur Bamas Muljam. Ini komen pertama ya dari Lauh Mahfud yang kemarin sudah kita bahas dan semoga kalian semua paham ya. Ben Hur Bamas Muljam. Assalamualaikum JM. Kembali nyimak, semoga dengan bertambahnya usia semakin dimudahkan menjalankan perintah dan larangannya. Amin amin amin. Terima kasih Kang Mas Ben Hur. Ini dari mana asalnya ya? Semoga doa baikmu untukku juga tercurahkan untukmu. Salam untuk keluarga di rumah ya. Terus Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokris Group. Jogja hadir Tuan Guru, semoga Tuan Guru sehat selalu. Amin. Terima kasih saudaraku. Biar durasi lama tapi ilmunya luar biasa. Mantap Tuan Guru. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional untukmu. Oke, terima kasih atas apresiasinya untuk teman-teman Jogja ya. Apa iki? Citra Animation. Citra Animation itu cewek apa cowok ya? Medan kembali Pak Guru. Sebelumnya kita berada di cross section. Cross section itu titik pisah ya. Tapi di sini kita ketemu lagi. Saya setuju Pak Guru. Ya monggo. Nggak apa-apa. Setuju monggo. Nggak setuju monggo gitu ya. Dalam lembaran terjaga ya Al-Quran itulah. Ya memang Al-Quran itu Lauh Mahfud gitu loh. Jangan Lauh Mahfud itu terus otaknya lari ke awang-awang sana ya. Terima kasih Pak Guru, komentar saya yang kemarin dijadikan topik pembahasan. Sekali lagi terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya. Oke, terima kasih kembali ya. Dan salam untuk keluarga di Medan ya. Medan itu ada makanan paling jos itu apa? Lemang. Lemang ya. Cuman lemang itu sebetulnya bukan makanan asli Medan. Medan itu banyak orang Melayu ya. Sehat selalu Pak Guru dan tim kameramen Mas Graito. Oke, ini Mas Graitonya lagi sibuk nih. Dia jadi panitia apa jeneng itu? 17-an di sekolahnya. Menjadi komandan lapangan. Oke, terima kasih untuk Mas atau Mbak Citra Animation yang ada di Medan. Salam untuk keluarga di Medan. Kang Mas Samsudin Official Bekasi, nyimak Gus. Izin bertanya Gus, kenapa Al-Quran menggunakan kata lauhun tidak menggunakan alwahun padahal Al-Quran itu secara wujud fisiknya berlembar-lembar. Terima kasih penjelasannya Gus. Aku tidak bisa menjelaskan, kamu nggak mengutip ayatnya. Lain kali dikutip ayatnya ya. Dikutip ayatnya supaya kita bisa mengkomparasi. Jadi kita nggak bisa keluar dari kitab suci. Kita ini berbicara teologis, bicara agama nggak boleh enake utile dhewe. Harus sandarannya kitab suci, kitab suci, kitab suci. Ya. Nah, ini nanti kalau tak jawab, kalau jawabannya ngelambrah, kata orang Jawa itu ngelambrah itu kemana-mana kan jadi nggak fokus. Sertakan, Gus, yang ayat ini begini, diksi ini begini, di ayat ini diksi ini begini, ini gimana Gus ya? Nah gitu. Jadi dia
Sistematis, karena aku sudah jelaskan bagaimana sih kerangka berpikir ilmiah itu. Salah satunya sistematis. Ya. Kalau gini aku mau jelaskan apa? Ya. Oke, itu untuk Kang Mas Samsudin Official yang ada di Bekasi. Ya. Salam untuk keluarga di Bekasi. Kemudian untuk Dimas Sunse Semarang, kali ini banjir. Semarang ini merupakan kota asal dari dalang idolaku, yaitu Kinarto Sabdo almarhum, ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kinarto Sabdo itu selain dalang dia juga komposer lagu, jadi multi talent, bagus ya. Semarang kali ini banjir, ojo semelang nek ra dipikir. Hadir nyimak kajian Tuan Guru beragama menggunakan akal Islam rasional. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Dimas Hanse dan salam untuk keluarga di Semarang. Alhamdulillah Islam rasionalis. Salam dari Depok, sehat sukses selalu. Alif. Terima kasih. Gimana kamu ada 2-3 episode ini atau lebih nggak hadir? Lagi sibuk ya? Ini traveling, ini travel. Itu untuk kasih tahu, jangan rame-rame, suruh diem. Kemudian Kang Mas Cahyono P dari Semarang. Wah, ini Mas Cahyono P ini satu kota dengan Mas Sopo Gimau. Mas Samsudin Bekasi, Mas Dimas ya, sama-sama Semarang. Silahkan bersilaturahmi seperti Mas yang dari Brebes itu ya. Di ayat ini juga Gus. Ya, ini kan ayatnya disertakan Al-Waqiah 56, 77 sampai 78. Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara. Jadi dia terpelihara ya. Cuman aku tidak begitu saja mengiyakan ini. Karena lauh mahfudnya itu di dalam kurung. Ya, lihat kalau aku membahas ayat-ayat mesti lari ke original teks. Ya. Ke original teks, ya. Ya, meskipun benar, sesungguhnya Al-Qur'an ini sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, terjaga. Gitu ya. Tapi kan lauh mahfudnya situ kan dalam kurung, artinya apa? Dia tidak original teks, orang bisa saja beda-beda. Tapi kalau bahwa Al-Qur'an itu terpelihara, sangat mulia, kita tentunya setuju. Ya. Ya memang artinya apa? Al-Qur'an itu bisa disebut lauh mahfud, lembaran yang terjaga. Cuman kan di sini dia tidak original teks. Dan aku sudah bilang kemarin, original teksnya lauh mahfud itu cuman aku ketemukan di satu ayat kemarin. Lainnya enggak ada, kalau ada tolong temukan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Cahyono dari Semarang. Kemudian Mbak Gispati, alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru, sehat selalu bersama keluarga dan kita semua, dan semoga selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Gispati. Salam untuk keluarga di rumah ya, semoga sehat selalu. Kemudian Vetatang, hadir Gus nyimak agama akal sehat, mantap. Vetatang ini dari mana ya? Tolong disertakan ya. Ini abah kita dari Bogor Timur, Abah Gelung, menyimak kajian Tuan Guru. Salam Islam rasional. Oke, terima kasih kembali. Ini Green Jogja, dia titip catatan banyak, itu panjang, silahkan teman-teman kalau ada waktu atau dibaca itu bagus itu ya. Terima kasih Green Jogja. Berikutnya Ikhwan Tamim, Tangerang, menyimak Glus. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga kembali untukmu. Ini Kang Mas Didik dari Brebes. Terima kasih Gus penjelasannya. Aku larangan Brebes. Wahyu Kersana Brebes. Nurkolis Wanasari Brebes. Brebes sangat luas Gus. Kersana Brebes, Barat Larangan Brebes, Tengah Wanasari Brebes Pantura. Matur nembah nuwun penjelasannya. Oke, matur nembah nuwun kembali. Oh begitu ya. Brebes itu cukup luas memang ya. Paling kalau aku naik bis malam yang melewati itu
yang Brebes Pantura ya, yang Wanasari itu ya. Oke, karena aku dulu pernah ke sana itu subuh itu kabut di sana dan cukup dingin juga ya. Penghasil bawang merah kan gitu. Oke, terima kasih Mas Didi. Berikutnya kumaha Pak Wartosna Kang Pepep Hendarwan. Assalamualaikum Gus. Meski terlambat nyimak terus Bandung selalu. Oke, terima kasih Kang Pepep. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di Bandung. Nggak apa-apa, telat nggak apa-apa karena masing-masing kalian punya kesibukan yang berbeda-beda. Kang Mas Edi Margono dari Jogja. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nembah nuwun Kang Mas Edi Margono. Berikutnya Kang Mas Hermas Kalimantan Tengah. Jauh. Murung Raya. Hadir Gus. Mudah-mudahan Gus sehat selalu biar dapat bikin konten, biar otak ulun tambah encer. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, semoga ada manfaat sehingga bisa menambah otak untuk menjadi encer ya. Ulun itu sebetulnya bahasa Banjar ya. Tapi menjadi mendominasi seperti halnya bahasa Jawa untuk kawasan Kalimantan ya. Karena waktu aku main ke Samarinda juga itu pakai ulun ya. Ke Balikpapan juga ulun. Ini Kalimantan Tengah juga Murung Raya pakai ulun. Tapi aku tanya ulun itu katanya aslinya bahasa Banjar, Kalimantan Selatan ya. Mantap, mantap. Terima kasih Kang Mas Hermas. Arifin Muksinin, Tuban selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Ini siapa ini? Ini si Rinal Gun, Lauh Mahfud di dalam kitab Perjanjian Lama atau Jabur. Mazmur 139:16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari yang akan dibentuk sebelum sesuatu ada daripadanya. Dikomparasi dengan Al-Hadid 57:22 ya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan sudah semuanya tertulis dalam kurung Lauh Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Kok nggak dilengkapi sama hadis bahwa sebelum dunia diciptakan 50.000 tahun sebelumnya semuanya sudah tertulis. Kan ada hadis gitu ya. Ini Rinal Gun, otakmu itu supaya encer ya, supaya gobloknya hilang itu kalau aku jelasno itu diperhatikan. Ini Lauh Mahfudnya ini di surat 5722 itu dalam kurung. Seperti tadi yang aku komentari dari Kang Mas Cahyono dari Semarang. Ya. Jadi didengerin. Aku ndak mau yang dalam kurung. Orang bisa berbeda karena dalam kurung itu merupakan intervensi dari si penerjemah, ya. Yang aku bilang yang tekstual. Jadi perhatikan kalau lihat video itu, ojo goblok kayak gue, ya. Oke, berikutnya Kang Mas Septian Kuswanda, bila ilmiahnya bisa artinya tulang terjaga. Letaknya ada di kelenjar pineal otak samping tulang ekor manusia. Disinilah saraf informasi ke sel-sel lain empek saat untuk keturunan dan lain-lain. Membuat kita menjadi manusia pintar merasa. Oke, terima kasih atas informasinya. Memang nanti pemahaman juga memang terkandung konteksnya di mana gitu ya. Oke, terima kasih untuk Septian Kuswanda. Kemudian untuk soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Gus Meti. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Surabaya. Nah ini Kang Mas Nurkolis dari Brebes. Hadir nyimak. Salam Islam rasional. Sehat selalu guru. Oke, terima kasih Islam rasional. Gelogok Jaran Kediri hadir Gus. Oke, terima kasih. Wah, Yutuko ini dari mana ya? Matur nuwun Pak D kajoannya.
Mungkin maksudnya kajiannya mungkin maksudnya ya. Salah ketik. Oke, matur nuwun kembali untuk Mas Wahyu Toko. Ilmiah ini ilmiah atau ilmah? Imah atau ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Gus Jakarta hadir. Oke, terima kasih untuk imah-imah ya. Semoga sehat selalu. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir, viewer termuda di channel ini. Oke, terima kasih untuk Mas Wahyu ya. Selagi muda kamu belajar, nanti semakin tua semakin mantap. Ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Hermawan Nata Wijaya, izin ikut nyimak selalu. Oke, terima kasih Mas Herman ini. Kalau Nata Wijaya berarti dari Bandung ini biasanya ya, dari Sunda. Atur nuhun Kang Herman Nata Wijaya. Hari Sunandar, oke. Soleha kita, Kotimah Medali Mas, Pemalang hadir nyimak. Oke, terima kasih. Empudi 99 hadir Gus, oke. Soleha kita dari Bogor, Asila Mumu. Apa yang dia tanya ini? Assalamualaikum Gus warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Tuan Guru. Tapi yang saya kurang mengerti, pada surat Al-Mutaffifin ada suatu tempat yang bernama Iliyin ya. Dia mengutip Al-Mutaffifin 18. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu dalam Iliyin, dalam kurung tersimpan. Dan dia komparasi dengan yang di ayat ke-7 ya, dari Mutaffifin. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Ini bagaimana maksudnya Guru? Maksudnya gampang saja ya. Di sini maksudnya untuk sesuatu yang baik, itu kan nanti kita punya catatan-catatan yang baik. Itu dikelompokkan dalam satu kelompok namanya Iliyin. Ya. Ya. Untuk yang durhaka-durhaka, yang bajingan-bajingan, yang tidak taat, itu sijin. Gitu aja. Sama ada rakib, atib. Ya. Itu masing-masing job description-nya kan ada yang baik, ada yang buruk. Nanti bagian yang baik nyatet yang baik-baik, bagian yang buruk nyatet yang buruk-buruk gitu. Ini nggak usah nggak usah bingung-bingung ya. Sudah jelas kok itu ya. Sudah jelas seperti itu. Jadi dan kalau ada kata kitab itu hati-hati ya. Kitab itu bisa berarti dituliskan, bisa berarti ditetapkan, bisa berarti diwajibkan. Kitaban seperti perintah sholat itu di surat berapa kemarin ya? An-Nisa 103 ya tuh coba buka. Itu pakai kitaban loh. Itu artinya diwajibkan atau ditetapkan bisa juga. Ya. Coba buka deh. Aku minum dulu. Jadi hati-hati teksnya. Bismillah. Benar. Oh ya alhamdulillah ternyata benar. Ini pakai kitaban ini dia. Bapak nggak bisa lihat deh yang gini. Lihat yang surat 4 yang jangan yang dari itu, yang dari apa? Androidnya coba. Coba kekecilan nggak bisa lihat itu. Jadi untuk Soleha kita Mumun ya memang itu namanya job description-nya ya. Kalau yang bagus-bagus itu di Iliyin ya, kalau yang benar-benar itu di sijin gitu ya. 104 ya. Nah itu ada kitaban itu. Aduh, dilengkapi leh. Kalau bapak tanya supaya enak, itu ada yang nggak lengkap. Pasti kamu tahu mana yang nggak lengkap. Surat berapa itu? Kamu Al-Quran tuh dilengkapi. Punyamu itu nggak lengkap. 4 nomor kan 103. Nah itu ada kitaban, itu diwajibkan ya. Jadi sholat itu adalah ibadah yang telah diwajibkan
dalam waktu yang telah ditentukan. Itu pakai kitaban dia. Jadi hati-hati kalau ketemu kata kitaban ya, bisa diwajibkan, bisa tercatat, bisa ditentukan, bisa diputuskan gitu ya. Oke. Terus siapa lagi? Itu soleha kita ya, itu mumun ya. Aku kira gampang lah, itu nggak terlalu sulit. Gurem en rugem nyimak ongis nade raja Raja Joas ya, ngalam. Oke, terima kasih Sam Gurem en rugem. Aku kira sudah ya, sudah aku baca semua. Sekarang kita masuk ke topik pembicaraan kita ya. Coba kamu buka Al-Qur'anmu ya di surat 53 ya. Surat 53 ya, surat An-Najm. Surat 53. Aduh. 53 ya. An-Najm itu ayatnya yang ke-14 mungkin ya. 14 ya. Itu ada Sidratul Muntaha, itu kan tekstual dia ya. Sidratil Muntaha. Ya. Itu dia tekstual, tapi yang di bawahnya itu enggak tekstual dia. Ini. Kamu lihat yang apa itu? Yang 53:16 itu. Itu Sidratil. Kok diterjemahkan Sidratil Muntaha? Ambilin anu Bapak. Kau usah ya. Itu kamu bacanya itu harusnya mulai mana ini perikopnya ya? Mulai ayat pertama. Tuhan bersumpah bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar. Nih lihat nih. Sudah? Ya, sudah. Jadi kamu nanti baca ya, Quran surat An-Najm, bukan Al-Najm ya. Kalau ngomongnya Al-Najm itu waduh kacau. An-Najm surat ke-53 ayatnya supaya komprehensif 1 sampai berapa ya? Panjang itu. Sebetulnya harusnya 1 sampai 25. Nanti kamu baca 1 sampai 25 ya. Tapi aku mau di sini mau ngambil yang urgen-urgen aja. Ya. Ini berkali-kali aku sampaikan ya. Selalu digunakan untuk mengatakan Kanjeng Nabi itu mi'raj. Sudah aku bilang ini nggak ada hubungannya dengan mi'raj. Mi'raj itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu Isra. Isra itu perjalanan malam. Perjalanan malam itu juga otakmu harus pinter, jangan goblok. Jangan kamu kira terus berjalannya di malam hari. Perjalanan malam itu artinya perjalanan rahasia. Ngerti? Semua nggak boleh tahu karena itu rahasia. Kalau tahu dihabisi sama lawan. Makanya yang Isra itu sebetulnya bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Musa pun diperintahkan Isra untuk menghindari dari kekejamannya Fir'aun gitu loh. Isra sing dibayang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, aneh-aneh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Natural, semua itu natural. Isra itu naturali, Mi'raj itu ya naturali. Cuman Mi'raj tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Mi'rajnya nanti ada di hadis. Tentang gimana? Tentang pembangunan Madinah Al-Munawwaroh. Bukan naik ke awang-awang sana. Orang nggak ngerti urusan, kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Nggak ada, Al-Quran tidak pernah menceritakan Mi'raj. Mi'raj itu apa? Orang Mi'raj apa aja kadang-kadang nggak ada yang tahu kok. Mi'raj itu alat untuk naik tangga. Jadi dia bukan isim, bisa isim dia, bukan fiil, dia isim, kata benda, alat untuk naik itu namanya ya tangga, itu Mi'raj gitu loh, ya. Jadi kalau dibilangi
Mana buktinya Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, Mi'raj, keterangannya ada nggak dalam Al-Quran? Disodorkannya surat An-Najm. Surga sudah diciptakan, disodorkannya surat An-Najm. Itu ya begitu. Ya. Oke, aku baca begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang ketika terbenam. Coba, sastranya begitu tinggi. Demi bintang ketika terbenam. Ya. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Ini siapa yang bilang? Gusti Allah memberikan pernyataan untuk Kanjeng Nabi. Tidak sesat dan tidak pula keliru. Karena Arab-Arab bajingan itu menuduh Kanjeng Nabi itu keliru dan sesat. Dibantah oleh Allah. Ya. Dan tiadalah yang diucapkan itu, maksudnya Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya. Jadi Al-Quran itu benar, Al-Quran itu diamanahkan kepada Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi itu hanya boleh menyampaikan. Itu bukan atas kemauannya Kanjeng Nabi, enggak. Kanjeng Nabi enggak bisa sakarepe dhewe, itu enggak bisa. Makanya nuzul itu ada 2 kali. Nuzul dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi itu sudah selesai. Di mana studinya di Gua Hira. Ketika sudah tamat studi di wisuda, baru jadi nabi. Ngajari kita Al-Quran. Kan aneh kalau Kanjeng Nabinya aja Al-Quran belum tamat, terus mau ngajari Al-Quran. Gimana? Masa antara dosen dan mahasiswa belajarnya bareng? Nggak begitu. Kanjeng Nabi itu sudah menerima, segini ini sudah diterima di Gua Hira, studi di sana itu. Gurunya siapa? Jibril. Ketika sudah selesai, sudah tamat, baru diangkat jadi nabi untuk kita, gitu loh. Nah, itu nuzul pertama. Baru nuzul kedua. Nuzul pertama dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi. Nuzul itu diajarkan ya. Harus ngerti kamu. Nanti nuzul otaknya kemana-mana. Baru dari Kanjeng Nabi ke kita, itu nuzul kedua. Dan itu pun ora sakarepe dhewe. Nggak semau-maunya. Dia tetap dikontrol oleh Jibril mana yang mau diturunkan. Mana. Gitu loh. Jadi meskipun ini sudah dikuasai Kanjeng Nabi penuh, diketahui, Kanjeng Nabi nggak sakarepe dhewe, nih turun. Ada orang tanya kasih ayat, ada orang tanya kasih ayat, enggak begitu. Karena dalam kontrol Jibril sampai sebegitunya. Itu menunjukkan benarlah yang disampaikan Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ini ya, bahwa Al-Qur'an itu tidak menurut kemauan hawa nafsunya, tidak menurut kemauan hawa nafsunya Kanjeng Nabi, enggak. Kanjeng Nabi tetap dikontrol gitu loh. Ya. Oke. Yang keempat, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi ini wahyu. Makanya kan aku bilang ini Arabian, Arabiyin, Arabiyun, bukan Araban. Ini rumpun bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab. Karena apa? Karena nabinya orangnya Arab. Gitu aja kok, terlalu jelimet-jelimet untuk apa? Makanya aku bilang Vulgata, Septuaginta itu tetap aja bukan kitab suci, tapi terjemahan kitab suci. Mau ngomong alasan apapun aku tolak. Mau ngomong bahasa Yunani dulu, bahasa internasional, iya gue tahu, sama dengan bahasa Inggris sekarang. Tapi itu bukan sebuah alasan untuk bisa membenarkan ketika ada wahyu ditulis dalam bahasa Yunani terus itu menjadi benar. Tidak, itu levelnya tetap saja terjemahan. Mau terima nggak terima urusanmu. Nggak bisa. Jadi Septuaginta, Vulgata tetap saja itu terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Karena Kanjeng Nabi Isa itu bahasanya Ibrani Aramaik, bukan bahasa Yunani, bukan pula bahasa Latin. Itu simple saja. Begitu saja. Kenapa Al-Quran Arabiyun? Ya nabinya memang orang Arab. Kok nabinya orang Jawa ya Jawaniun, gitu loh. Apa sih sulit-sulitnya? Bismillahirrahmanirrahim.
Simple aja belajar nih. Jadi kalau kita taat sama Al-Quran ini, kita baca itu bisa ngerti, oh begini ya, begini ya. Tapi kalau kamu membaca Al-Quran aja males ya, goblok weh. Berikutnya yang kelima, yang diajarkan kepadanya ya oleh yang sangat kuat. Siapa? Jibril itu. Jadi gurunya Kanjeng Nabi itu Jibril. Kita nggak bisa berguru ke Jibril, orang kita bukan Nabi kok. Kita bergurunya ke Nabi. Itu pun kita nggak bisa. Kita nggak sejaman dengan Nabi. Kita bergurunya lewat orang-orang pinter. Maka lagu kemarin itu, unggahan mampir ngombe yang kemarin, monggo kita ngaji, itu kan itu bahasa Jawa tapi artinya ajakan ayo kita ngaji. Monggo kita ngaji sebab isik bodoh. Nek bodoh ngaji mareng kiai gitu loh. Jadi kita ini bodoh, maka kita ngaji. Makanya kalau kamu tak bilang bodoh itu bukan berarti aku menghina kamu, enggak. Aku ngajak, ayo ngaji, ngaji, ngaji. Gitu loh. Seperti lagu itu. Ayo kita ngaji. Karena masih bodoh. Karena kamu bodoh, maka kamu ngaji kepada para kiai. Itu loh pesan lagunya. Kan bagus lagunya itu. Ya. Nanti terserah. Ada yang di Lampung mau bikin lagu-lagu Lampung. Terserah, boleh, boleh. Di Makassar bikin. Aceh bikin. Mana? Samarinda, Palangkaraya bikin lagu-lagu yang itu membawa kita mendekatkan untuk mau belajar Al-Quran, belajar tentang Islam sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Ya, oke. Berikutnya ya, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jadi rupa yang asli ya. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Jadi di ufuk yang tinggi. Siapanya? Jibrilnya itu. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah ia dekat. Dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Nah, mantep ini. Nggak ngomong meteran. Nggak ngomong. Maka jadilah dia dekat 2 meter, 3 meter. Nggak begitu. Karena dulu belum ada meteran. Maka menggunakan istilah-istilah yang ada pada saat itu adalah 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Gitu. Ya. Makanya kalau ada terjemahan kitab jam 3 disalib, loh memangnya dulu sudah ada jam. Harusnya itu hitungannya itu matahari. Ketika matahari condong ke barat, condong ke timur. Nanti kalau kita baca hadis ya tentang bagaimana Jibril itu mengajari Kanjeng Nabi itu sholat, itu nanti hitungan waktunya itu matahari itu. Ya, makanya kita kan memakai hitungan waktu Komariah dan Samsiah sama-sama kita pakai. Ya, itu matahari. Karena dulu belum ada jam. Nggak ngomong jam 5, nggak ngomong jam 3, nggak ngomong jam 1 kamu, jam 12 kamu sholat asar. Nggak begitu. Jam 12 kamu sholat duhur. Nggak begitu. Nanti jam 3 kamu sholat asar. Nggak begitu hadisnya. Karena dulu belum ada jam. Matahari ya condong ke barat, condong ke timur, condong kemana gitu, ke timur gitu. Ya. Aduh, kopi ini teh sebenarnya. Oke. Sekarang yang 10 ya. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. 11. Perhatikan 11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ada mata pikir, ada mata hati, ada mata dohir. Ya. Ya. Lihat ini. Ada mata pikir, ada mata dohir, ada mata hati. Di sini hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Bagaimana cara menjelaskan mata hati itu? Aku tidak mampu. Coba tanyakan kepada yang lebih mampu. Bagaimana menjelaskan mata hati itu? Ya. Oke. Maka apakah kamu, maksudnya musyrik Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Nah, ditantang musyrik Mekah yang
Jelebot itu Arab, jelebot jelek, bodoh itu. Jahil, bodoh itu jahil ya. Ini catatan kakinya ini ayat 4 plus 11 menggambarkan peristiwa turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Wahyu pertama kali turun itu apa? Nah, itu debatable lagi. Kalau aku Al-Fatihah. Nanti tak jelaskan kapan-kapan. Oke, yang ke-13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain. Nah, ini yang dia tekstual. Itu yang ke-13 ya. Nah, sekarang yang ke-14 di Sidratul Muntaha. Gitu, ya. Sidratul Muntaha. Ya. Le, buka no le yang anu le biar cepet le. Antunya. Apanya namanya? Androidnya. Buka no. Jadi di sini di ayat yang ke-14 ya. Di situ jelas tertulis Sidra. Inilah sayangnya. Seharusnya ini bener ini. Sidratil Muntaha. Kadang-kadang digandeng, yang bener gini. Surat 53 ayatnya yang ke-14. Yang bener begini, Sidratil Muntaha. Ya. Nah, ini memang saling bermasalah. Bermasalahnya lagi di ayat 15-nya itu, ini kan sudah kita dekonstruksi ya. Sudah kita dekonstruksi. Janannya itu seharusnya taman, bukan surga. Seharusnya taman. Isimnya itu isim zat, bukan isim makna. Itu loh. Bukan surga. Taman. Jadi Sidratul Muntaha itu di taman. Itu loh. Kan ditulis surga, otaknya terus ke awang-awang. Sidratul Muntaha itu di awang-awang sana loh. Dan itu terwarisi sampai sekarang. Kalau orang ngomong Sidratul Muntaha terus otaknya ke awang-awang. Ini nih di bumi, nggak kemana-mana. Ya, cuman karena ini juga sudah salah, jana diterjemahkan surga, ya kacau. Aku sudah bilang, isim salah menentukan dia isim makna atau isim zat, maka terjemahan bermasalah. Ya. Sidratul Muntaha. Yang ke-16 ya. Ini juga terjemahannya bermasalah. Yang benar itu yang ke-15 itu ya, yang 15 tadi ya. Yang ke-16 itu sebetulnya isyaksa sidrot mayaksa. Enggak ada muntahanya. Yang ada cuma sidrot di sini. Tapi diterjemahkan menjadi Sidratul Muntaha. Kacau. Yang ada cuman Sidratil. Di sini Sidratil. Itu loh. Muntahanya nggak ada. Ketok iki le. Nggak ada muntahanya. Dia intervensi. Ini nggak ada. Nah, sekarang aku jelaskan. Kalau nanti ini sudah selesai, kamu review lagi, lihat, ketik Subandite Sukoco, dekonstruksi terjemahan surat An-Najm. Ya, lihat di sana nanti tak lihat gambar fotonya pohon bidara supaya otakmu lebih gampang memahaminya. Jadi yang dimaksud sidrot itu adalah pohon bunga apa? Bidara. Ketok lenduk ini. Bidara. Ya. Ini dua kata, bukan satu kata. Muntaha itu bisa jauh, bisa ujung. Ya, karena ini pohon maka dia pucuk. Ya. Atau ujung boleh lah. Pucuk, ya. Ini muntaha. Ini ya. Ini apa ya? Paling tepat itu ujung atau pucuk ya? Ujung ya atau pucuk, terserah lah, ujung atau pucuk. Ya. Jadi Sidratul Muntaha itu nggak di awang-awang. Ini menceritakan tentang ujung pohon bidara. Ada pohon bidara, ada ujungnya. Di ujungnya itu loh malaikatnya itu dilihat gitu loh. Oh, contoh otakmu terus nduk surgane wis ono. Siapa bilang surga sudah ada? Karena di sini terjemahkan surga, seharusnya kan taman. Jelas sekarang. Jadi kalau kamu ketemu kata Sidratul Muntaha, jangan kamu lari jauh-jauh. Itu ya di bumi ini. Itu adalah taman.
Ya, di taman ada yang indah gitu. Aku dijelaskan tuh biasanya ini kalau dulu kan orang itu pergi berdagang gitu ya. Di taman ini itu kalau sekarang ada rest area gitu loh. Ustadz Ahmad itu menjelaskan aku begitu. Kalau sekarang kita mau ke Jogja dari Malang sini, dari Batu, kan di jalan tol itu ada rest area. Nah dulu itu Sidratul itu ya, itu sebagai rest area. Mereka capek naik onta, panasan, istirahat gitu loh. Dan itu ada berupa taman, bukan surga. Kok surga? Jadi Sidratul Muntaha, Sidratul apa? Pohon bidara. Muntaha itu apa? Ujung. Di ujung pohon bidara atau di pucuk pohon bidara. Itu loh. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang salah yang sekarang yang dianggap benar itu sudah kita dekonstruksi. Semoga kamu memahami Sidratul Muntaha itu dengan benar, bukan dengan salah lagi. Makanya judul kita salah yang dianggap benar. Salah. Sidratul Muntaha kok diawang-awang, tapi dianggap benar. Salah. Lauh Mahfud itu kok diawang-awang orang itu tentang lembaran yang terjaga, tapi dianggap benar, dan itu sudah kita dekonstruksi. Dua-duanya sudah kita dekonstruksi. Semoga membuat kalian cerdas dan mengerti duduk permasalahannya. Aku ingatkan lagi, untuk memperjelas ini silakan direview Subandi T. Sukoco dekonstruksi terjemahan surat An-Najm. Ya, oke. Berapa lama ini nih? Aduh, mohon maaf kalau terlalu panjang. Meskipun ada teman kita dari Semarang, dia bilang panjang tidak apa-apa Gus, yang penting ilmunya mantap, bermanfaat gitu. Ya tapi begitu juga aku juga harus memperhatikan ada viewer kita yang mungkin kan bagaimanapun juga nonton video itu gak pakai duit, nggak gratis ya. Yang kemampuannya membeli paketan terbatas, maka aku mohon maaf ya. Kadang-kadang ya gini, nggak, kalau sudah mengalir itu nggak terasa 1 jam. Maunya sih ya setengah jam maksimal, atau kalau bisa 15 menit, karena itu ya konten yang paling bagus sebetulnya 15 menit gitu. Tapi ya nggak bisa gitu loh. Ya. Oke lah ya, sampai di sini dulu, semoga jelas semuanya ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ini sudah masuk maghrib, adzan sudah mengumandang. Di tempatmu kalau sudah adzan, ayo kita sholat maghrib bersama ya. Penuhi masjid-masjid kita dengan kehadiran kita, baik di masjid, di langgar ataupun di musola. Semoga kita semua selalu dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah yang Maha Agung ya. Rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Jaga imanmu dan hormati orang yang berbeda iman dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.